Perkenalkan, nama saya Joni, mata kuliah Mahayana 1, dosen pengampu Bante Ugaseno. Dan di sini saya akan menjelaskan sekte-sekte Awatamasaka Hoayen Pesung. Sebagaimana telah diterangkan sebagian pada halaman di depan, sekte ini mewakili batasan antara yogacara dan tantra yang memberikan suatu interpretasi kosmik pada ide patologi dari yogacarin. Awatamsaka berarti lingkaran, karangan bunga. Sekte Awatamsaka atau Huanyen Chung di Cina dan di Jepang dikenal sebagai Keigonsu. Sekte ini ajarannya diambil dari Awatamsaka, diterapasikan sutra-sutra. Di sini kesamanya atau identik mengenai segala sesuatu di dalam dunia dengan setiap elemen lainnya. Satu prinsip di dalam dunia dengan setiap elemen lainnya mengenai kosmos adalah di dalam semua makhluk dan dalam semua benda, dalam pengertian bahwa segala sesuatu harmonis dengan segala sesuatunya lagi. Tiap-tiap partikel debu berisikan semua tanah Buddha, dan tiap-tiap pikiran berhubungan dengan semuanya itu. Itulah akan menjadi alam semesta yang berhubungan dengan pancap indera, ialah suatu refleks dari yang abadi dan misteri dari kebenaran dapatlah ditegakkan di mana-mana. Tidak seperti tantra, sekte ini tidak bertujuan pada pengendalian dari kekuatan kosmik dengan cara-cara gaib, tetapi puas dengan perenungan dan apresiasi estetika mengenai saling mempengaruhi dari kekuatan-kekuatan ini. Doktrin ini sangat mempengaruhi sikap alamiah di timur jauh dan juga memahami banyak seniman di Cina dan kemudian di Jepang. Pensang keturunan dari keluarga Sukadian dan asalnya murid dari Yuan Pesang yang menulis satu karya penting dinamakan Meditasi yang memadamkan imajinasi keliru, dan seseorang kembali pada sumbernya dengan yogacarin. Dia membicarakan mengenai satu pikiran yang membuat mungkin keadaan dunia, tapi kemudian dia bertolak belakang dengan doktrin yogacara dengan mengklaim bahwa segala sesuatu mempunyai 3 tanda atau ciri-ciri berikut ini. 1. Kebenaran tiap-tiap objek penting. Tiap-tiap partikel dari debu berisikan di dalamnya sendiri seluruh alam realitas Dharma Dhatu di dalamnya keseluruhannya. 2. Atas ciptaan itu dapat membangkitkan 3 kemungkinan jenis kebajikan, dan setiap objek karena itu mungkin membuka rahasia dari seluruh dunia itu. 3. Di dalam tiap partikel, kekosongan dari realitas sesungguhnya adalah dapat dipahami. Kemudian dia juga menerangkan mengenai 6 macam perenungan sebagaimana telah diterangkan di alam depan. Awatamsaka Sutra ada 3 terjemahannya dalam bahasa Mandarin. Terjemahan pertama oleh Buddha Badra
yang tiba di Cina pada tahun 406 Masehi. Terdiri 80 jilid, juga dikenal sebagai Shin Sutra atau Sutra Lama. Terjemahan pertama ini tidak diperoleh naskah Sanskerta. Terjemahan kedua oleh Siksananda pada tahun 700 Masehi. Ia terdiri dari 60 jilid, juga disebut sebagai terjemahan baru. Terjemahan kedua ini juga tidak diperoleh naskah Sanskerta. Terjemahan ketiga oleh Prajana pada tahun 800 Masehi yang terdiri dari 40 jilid. Terjemahan ketiga ini adalah naskah Sanskertanya bernama Ganda Uyuha Sutra. Sekte Awatamsaka juga menggolongkan ajaran Hyang Buddha yang merupakan ciri khas dari sekte ini, yaitu 1. Aliran Hinayana. Aliran ini berhubungan dengan catur agama (Dirgagama Sutra, Madhyamagama Sutra, Samyuktagama Sutra, Ekotrigama Sutra). Termasuk pada aliran ini ialah sekte Abhidharma Kosa. 2. Aliran permulaan Mahayana. Aliran ini terbagi dua, yakni pertama sekte Yogacara atau Wijanawada. Sekte ini menyebutkan adanya Wicatika, yaitu Buddha Swabhawa atau yang tidak memiliki benih kebudaan. Kedua, sekte Trisatra. Sekte ini beranggapan bahwa setiap makhluk dapat mencapai Samya Sambodhi. 3. Aliran Hakir Mahayana. Termasuk aliran ini yaitu sekte Tiantai yang berdasarkan Sadharma Undara, juga ajaran yang terdapat di dalam Lankarawatara Sutra, Mahaparinirwana Sutra. Dimasukkan juga pada aliran ini yaitu Mahayana Sradotapada Satra. Aliran ini menegaskan bahwa setiap makhluk mempunyai benih kebudaan dan dapat mencapai Samya Sambodhi. 4. Aliran Mahayana menerangkan secara tiba-tiba. Termasuk aliran ini yaitu sekte Dhyana atau Zen atau Chan. Aliran ini tidak banyak menggunakan kata-kata, tetapi ajarannya langsung menembus ke hati. Sila Samadhi akhirnya memperoleh penerangan sempurna atau prajna. 5. Aliran Mahayana yang menerangkan secara sempurna termasuk aliran ini, yaitu sekte Awatamsaka. Menurut sekte Awatamsaka, dari menggolongkan ajaran yang Buddha seperti di atas dijadikan menjadi 10 golongan, yaitu digolongkan Hinayana. 1. Patisimputriya hampir tidak digolongkan sebagai Buddhisme. 2. Sarwastiwada. 3. Mahasanggika. 4. Prajanapatiwada. Dan 4. merupakan cikal bakal Mahayana. Digolongkan Mahayana Loka 5. Lokottarawada. 6. Ekotiya. 7. Madhyamika. 8. Tiantai. 9. Zen atau Chan. 10. Awatamsaka atau Huayan. Nah, dari sekte ini yang saya jelaskan
Saya akhiri dengan mengucapkan Namo Buddhaya. Sebe. Ini kemana sih?